Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dijelaskan materi tentang turunan dari Undang-Undang Jaminan Penyelenggaraan Produk Halal, yaitu PP nomor 39 tahun 2021. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Peraturan ini terdiri dari 172 pasal, di mana kita bisa melihat pada peraturan pemerintah ini ada pihak-pihak yang terkait, antara yang ada lembaga pemeriksa halal, Majelis Ulama Indonesia, ada pelaku usaha, ada pengawas jaminan produk halal, kemudian ada masyarakat, dan juga ada kementerian dan lembaga terkait yang penyelenggaraan bidang jaminan halal itu dipimpin oleh pemerintah melalui Kementerian Agama yang kemudian membentuk apa yang disebut sebagai BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kita akan melihat ada 16 bab pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, di mana sebagaimana undang-undang atau peraturan perundangan, peraturan pemerintah ini juga ada ketentuan umumnya mengenai istilah-istilah yang digunakan pada peraturan pemerintah ini. Kemudian ada penyelenggaraan jaminan produk halal, kemudian di bab 3 ada ini yang sangat detail dan teknis yang nanti diperlukan di lapangan, yaitu tentang bagaimana mengatur lokasi, tempat, dan alat untuk jaminan produk halal. Kemudian di bab 4 kita bisa melihat adanya pengaturan tentang lembaga pemeriksa halal dan auditor halal yang berperan dalam proses audit jaminan produk halal, dalam proses audit produk halal. Kemudian di bab 5 ada pelaku usaha, di bab 6 ada bagaimana proses pengajuan pengajuan atau permohonan tentang jaminan produk halal. Di dalamnya ada peran fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian di bab 7 ada pengawas JPH yang itu merupakan ASN yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan. Ya, maaf, ini bab 8. Kemudian bab 7-nya tentang label dan keterangan produk halal dan tidak halal. Kemudian di bab 9 bicara tentang kerjasama, karena pengaturannya gitu ya, berbicara tentang bagaimana BPJPH, bagaimana pemerintah mengatur kerjasama terkait dengan jaminan produk halal. Kemudian di bab 10 ada sertifikasi produk halal, di bab 11 ada pentahapan. Jadi undang-undang ini peraturan ini pada awalnya adalah implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, dan kalau di bagian jaminan produk halal sebenarnya kita sudah punya peraturan di tahun 2014 yang mengatur jaminan produk halal, kemudian ada revisi menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian ini adalah skemanya gitu ya, nanti kita akan membicarakan secara rinci, nanti akan disampaikan secara rinci tentang bagaimana kemudian pengaturan gitu ya, setiap rincian dari jaminan produk halal.
Baik, sebelum kita membahas tentang PP nomor 39 tahun 2021, teman-teman perlu tahu bahwa sebelumnya ada PP nomor 31 tahun 2019 yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang sebelumnya, yaitu Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 gitu ya. Jadi teman-teman kalau melihat sejarah tentang bagaimana regulasi jaminan produk halal di Indonesia, teman-teman perlu baca juga aturan sebelumnya seperti apa, yang kemudian aturan ini direvisi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Oke, baik. Nah, peraturan yang berlaku sekarang, peraturan pemerintah yang berlaku terkait dengan bidang jaminan produk halal adalah peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Teman-teman bisa lihat di bagian menimbangnya bahwa teman-teman kalau ingin melihat perubahan dari pengaturan jaminan produk halal sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka perubahannya ada di sini di pasal 48 dan pasal 185 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi bagian menimbang ini adalah dia mengacu kemana peraturan pemerintah itu. Gitu ya. Berikutnya jadi di peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021, peraturan ini mengingat juga peraturan sebelumnya, antara lain ada Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang awal gitu ya. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014, kemudian mengacu ke revisinya, menimbang revisinya, jadi fokus ke revisinya pada pasal 48 tahun untuk di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Oke, kita mulai berdiskusi tentang bab-bab awal yang saya yakin teman-teman perlu baca secara rinci ya, agar tidak hanya melihat video ini. Pertama, apa itu jaminan produk halal? Ini definisinya ada di sini gitu ya, di bagian awal. Definisinya adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Jadi konteksnya dalam undang-undang ini bukti bahwa suatu produk itu halal adalah dengan adanya sertifikat halal gitu ya. Oke, penjelasannya begitu. Kemudian bagian berikutnya nanti ini adalah terkait dengan produk, apa itu produk gitu ya, karena ini adalah bidang bidang jaminan produk halal, maka produknya itu apa? Nah, produknya tidak hanya makanan dan minuman yang seperti yang umumnya kita pikirkan tentang halal gitu ya, tapi juga ada obat, ada kosmetik, produk kimia, ada produk biologi, ada juga produk rekayasa genetika serta barang gunaan gitu ya. Mungkin teman-teman yang mungkin setahun yang lalu atau beberapa periode tahun yang lalu ada kulkas bersertifikat halal. Kenapa harus ada seperti itu gitu ya? Karena mungkin ada titik kritisnya, ada bahan-bahan yang mungkin dia adalah turunan dari bahan-bahan yang non halal, misalnya dari babi atau dari turunannya. Ini definisi produk halal ya, produk yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam konteks di perusahaan, di pelaku usaha penting untuk memahami tentang proses produk halal atau PPH, yaitu mencakup dari mulai penyediaan bahan. Jadi tidak hanya di lapangan, tidak hanya penggunaan proses di perusahaan saja, tapi dari mulai bahan bakunya sudah harus dipikirkan bahwa itu sudah harus halal. Kemudian dari proses pengolahannya sampai kemudian bagaimana menyimpannya setelah produk itu sudah melalui proses pengolahan disimpan, gimana cara penyimpanannya. Termasuk kemudian terkait dengan isu bagaimana pengemasan. Karena pengemasan juga ternyata ada titik kritisnya, karena mungkin suatu produk misalnya kalau dia logam, murni hanya logam saja mungkin tidak masalah gitu ya. Tapi bagaimana ketika logam itu terlibat atau dilakukan suatu treatment tertentu. Apakah treatment itu mengandung bahan-bahan yang non halal, itu yang perlu
dipikirkan gitu ya, perlu dicek gitu ya, apakah memang sudah halal. Ya, terkait dengan bahan dan unsur, ini sertifikat halal. Nah, yang punya kekuasaan yang punya wewenang gitu ya untuk mengeluarkan sertifikat halal adalah BPJPH berdasarkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Label halal, kemudian ini penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian barang dan jasa, sistem, proses, dan personel yang sesuai dengan persyaratan acuan untuk produk halal. Ini pelaku usaha bisa perseorangan dan bisa juga badan usaha. Dan ini LPH. LPH adalah lembaga yang dia bertugas atau ditugaskan oleh BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk. Ada akreditasi dan tim akreditasi. Jadi penilaian kesesuaian kelayakan dari LPH. Gitu. Kalau LPH lebih ngecek ke produknya, sedangkan untuk LPH-nya juga diakreditasi gitu ya, dicek gitu ya. Apakah layak atau tidak, punya prosedur yang sesuai atau tidak untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk. Kemudian ini auditor halal adalah orang yang melakukan pemeriksaan. Dia adalah orangnya dipilih atau ditunjuk atau ditetapkan oleh LPH gitu ya, dengan syarat dan kualifikasi tertentu. Dan ini penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab di perusahaan terkait dengan proses produk halal, bagaimana dia mengawasi, bagaimana dia menjamin proses produk halal. Ini ada Majelis Ulama Indonesia yang berperan, kemudian ada pengawas JPH yang merupakan ASN gitu ya, yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan jaminan produk halal. Oke, ini menteri yang terlibat, kemudian ada kepala BPJPH. Kemudian di peraturan pemerintah ini juga diatur regulasi bagaimana kemudian bahwa produk yang masuk dan beredar di Indonesia kemudian harus memiliki sertifikat halal. Kemudian produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan. Artinya kalau barang haram ya tidak perlu diberi keterangan juga gitu ya, bahwa produk itu produk tidak halal. Tapi semuanya harus terverifikasi gitu ya, harus dicek. Kalau dia halal dikasih label halal, kalau dia ada non halalnya ya diberi label bahwa produk itu tidak halal. Kemudian ini bab 2 tentang jaminan produk halal gitu ya. Siapa penyelenggaranya gitu. Penyelenggaranya kalau di sini dari mulai pemerintah, kemudian diturunkan ke menteri gitu ya, dalam konteks ini Menteri Agama gitu ya. Kemudian Menteri Agama membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Kemudian BPJPH jadi dia dari mulai merumuskan, menetapkan, mengatur norma-norma, standar prosedur misalnya terkait dengan kriteria jaminan produk halal, menerbitkan sertifikat, melakukan registrasi produk luar negeri. Jadi kalau produk luar negeri nanti ada aturannya sendiri bagaimana dia harus diregistrasikan. Kemudian melakukan sosialisasi dan edukasi, publikasi terkait dengan produk halal. Dan melakukan akreditasi juga terhadap LPH gitu ya. Jadi LPH itu ada juga levelingnya gitu ya. Kalau diakreditasi pendidikan tinggi misalnya ada A, B, C atau unggul, baik sekali dan baik gitu misalnya. Kalau LPH juga ada, nanti juga akan ada akreditasinya juga. Termasuk BPJPH berkewajiban untuk melakukan registrasi auditor halal, kemudian pengawasan terhadap JPH, jaminan produk halal, kemudian pembinaan auditor dan melakukan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang jaminan produk halal. Jadi yang memanage, mengatur kerjasamanya adalah dari BPJPH. Baik, berikutnya adalah bab 3 gitu ya. Bab 3 ini tentang lokasi, tempat, dan alat proses produk halal. Kalau kita bicara lokasi, tempat, dan alat, maka kita bicara prosesnya apa saja. Ada penyembelihan, ini terutama terkait dengan hewan, bagaimana kalau di Islam bahwa sesuai syariat Islam bahwa penyembelihan itu ada caranya, ada metodenya, ada tahapan, ada SOP-nya gitu ya. Ada prosedurnya gitu ya.
Kemudian pengolahannya juga diatur, penyimpanan, pengemasan, sampai pendistribusian dan penjualan serta penyajiannya. Kemudian ini beberapa poin pasal 7 tentang bagaimana rumah potong hewan gitu ya. Bahwa harus terpisah secara fisik dengan lokasi rumah potong hewan dengan potong hewan yang tidak halal, kemudian harus ada tembok 3 meter. Ini harus ada pembatasnya untuk mencegah orang lalu lalang gitu yang mungkin akan menimbulkan kontaminasi gitu. Kemudian tidak boleh ada di daerah yang rawan banjir, tercemar asap gitu ya, ada bau dan lain sebagainya. Kemudian ini fasilitasnya, jadi tentu kalau kita bicara halal, tidak hanya halal tapi juga thayyib baik gitu ya, tidak hanya thayyib secara bagi kesehatan manusia juga bagi lingkungan juga, jadi harus ada penanganan limbahnya gitu ya. Jadi ini juga sebagai syiar gitu ya, bahwa kalau kita mengatur jaminan produk halal, perusahaan yang memproduksi jaminan produk halal, maka dia harus concern juga dengan isu-isu lingkungan gitu ya. Ada penanganan limbah padatnya, limbah cairnya harus terpisah dari rumah potong hewan yang tidak halal. Karena mungkin akan terkontaminasi gitu ya. Termasuk juga diatur konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi, harus tertutup, harus ada ya, intinya agar tidak muncul kontaminasi. Kemudian ini yang wajib dipisah antara halal yang tidak halal dari penampungannya, penyembelihan, pengulitan, pengeluaran jeroan, kemudian pelayuan, penanganan karkas, sarana pendingin, dan sarana penanganan limbah. Intinya harus dilakukan pemisahan. Ini juga alat penyembelihan tidak menggunakan secara bergantian, kemudian menggunakan sarana yang berbeda dari, jadi intinya harus dipisah kalau terkait dengan penyembelihan. Kemudian pengolahannya juga harus dipisah dengan halal yang tidak halal dan non halal. Alat pengolahannya tidak menggunakan alat pengolahan secara bergantian, artinya memang harus fix, harus dipisahkan. Tempat pengolahannya wajib dipisahkan. Kemudian dari mulai pengolahan itu kan tidak hanya proses kalau dia pakai alat, pakai mesin, tidak hanya proses pemesinannya, proses pengolahan, kalau dimasak juga tidak hanya proses masaknya misalnya, dari mulai penerimaannya sudah harus dipisahkan gitu ya, memang harus ada pembatasnya juga. Kemudian ini alat, gitu ya, alat penyimpanannya, jadi tidak menggunakan alat penyimpanan yang secara bergantian, misalnya dia pakai ruang pendingin gitu misalnya, atau dia melakukan atau pakai forklift gitu misalnya, dia pakai kereta dorong untuk itu, maka itu tidak boleh bergantian. Ini terkait juga dengan tempat dan proses pengemasannya. Pengemasan ini terkait dengan bahan kemasannya, jadi pembungkusnya juga dengan sarana pengemasannya. Kalau ada mesin kemas, maka itu harus juga dipisahkan misalnya. Itu tidak menggunakan alat pengemas secara bergantian, ini juga tetap harus dipisahkan. Ini tempat alat proses gitu ya, proses halal dan pendistribusiannya. Jadi kalau kita bicara pendistribusiannya, kita tidak hanya berbicara tentang kendaraannya gitu, misalnya sarana angkutnya, tapi juga alat transportasi distribusi produknya, sarana angkutnya, termasuk dari tempat penyimpanan ke alat distribusi itu juga harus dipisahkan. Termasuk ketika proses setelah didistribusikan misalnya dari perusahaan ke misalnya supermarket gitu misalnya, maka ketika proses penjualannya juga harus diatur bahwa itu harus terpisah gitu ya. Ini penyajiannya juga kalau misalnya di tempat penjualan, di supermarket, di minimarket gitu, makanya itu harus juga dipisahkan. Ini pendistribusiannya harus dipisahkan gitu ya. Penjualan dan di poin ini, penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan halal tidak halal dipisahkan dari penjualan dan penyajian produk segar dan olahan asal hewan dan non hewan halal gitu ya, harus dipisahkan. Nah, berikutnya di bab 4 mengatur tentang LPH dan auditor halal.
Apa itu LPH? LPH adalah suatu lembaga yang bersifat mandiri, independen, bebas dari konflik kepentingan baik pribadi, perseorangan, kelembagaan dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Siapa yang mendirikan? Boleh kementerian, pemerintah daerah, kemudian perguruan tinggi, boleh BUMN atau BUMD. Kemudian ini termasuk anak perusahaannya boleh gitu ya. Kalau di perguruan tinggi maka harus ada rektor gitu ya, dibentuk oleh rektor. Perguruan tinggi negeri harus dibentuk oleh rektor. Kemudian juga bisa didirikan oleh masyarakat, diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam. Oke, kalau ini dalam daerah ini mengatur tentang daerah yang tidak terdapat LPH. Ketika tidak terdapat LPH, lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dapat bekerjasama dengan BUMN atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian ini terkait dengan syarat pendirian LPH, harus punya kantor, harus memiliki auditor minimal 3 orang, kemudian memiliki laboratorium. Jadi kalau misalnya belum punya laboratorium, maka dia boleh ada semacam kerjasama gitu ya, boleh ada MOU atau perjanjian kerjasama dengan lembaga lain yang sudah memiliki laboratorium. Dan syaratnya secara umum laboratorium itu harus punya sertifikasi lab gitu ya, misalnya akreditasi ISO 17025 itu perlu dimiliki gitu ya. Nah, kalau suatu lab belum punya atau LPH itu belum punya, dia bisa bekerja sama dengan lab yang memang memiliki standar itu, standar sertifikasi lab gitu. Ini terkait dengan dokumen pendukungnya, ada badan hukum, ada data sumber daya, ada data kompetensi sumber dayanya. Kemudian tadi di awal, sebagaimana sudah disampaikan, ada akreditasi LPH, di mana ini diatur oleh BPJPH. Merumuskan tim akreditasi, nah, di bawah BPJPH ada tim akreditasi, dia merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi, melakukan akreditasi LPH sesuai dengan norma, standar, dan kriteria akreditasi LPH, termasuk memberi masukan terhadap dan telah memberi masukan dan telah terkait dengan penyelenggaraan akreditasi LPH. Oke, ini proses permohonannya. Permohonan LPH diajukan pimpinan satuan kerja, ya, yang tentu saja permohonannya diajukan kepada kepala badan. Kepala badan ini kepala BPJPH. Dan mekanisme akreditasi ini diberi jangka waktu 2 hari, gitu ya, terhitung sejak persyaratan dokumennya diterima. Ini dokumen tambahan 10 hari, kemudian permohonan dalam hal permohonan tidak melengkapi persyaratan, permohonan LPH dinyatakan ditolak. Jadi kalau nggak bisa melengkapi maka bisa ditolak dan mungkin harus pengajuan ulang. Pasal 31 tentang verifikasi persyaratan, ada pemeriksaan keabsahan, ada pemeriksaan lapangan juga. Gitu ya. Itu saya kira poin-poin terkait dengan LPH. Lalu di sini ada penetapan akreditasi 1 hari gitu ya, sejak rekomendasi diterima. Ini data-data penetapan, ada nama, alamat, nomor registrasi, lingkungan, kegiatan LPH, skupnya gitu. Kemudian biaya akreditasi dibebankan ke LPH, jadi membayar LPH ketika dia ingin mengajukan. Kemudian penetapan besaran menggunakan Menteri yang penyelenggaraan bidang keuangan. Kemudian berikutnya ada proses penerbitan LPH, sertifikat LPH. Kemudian lingkupnya, bagaimana lingkup LPH-nya, verifikasi validasi, inspeksi produk, kemudian rumah potong, jadi nanti ditentukan oleh BPJPH. Ini terkait dengan perubahan, maka harus melakukan pelaporan.
Kemudian di bagian kelima, di dalam LPH itu ada yang disebut sebagai auditor halal yang ditetapkan atau diangkat atau diberhentikan oleh LPH. Kemudian auditor halal hanya dapat diangkat dan didaftar pada satu LPH. Jadi satu orang nggak boleh terdaftar di lebih dari satu LPH. Ini syarat-syarat auditor halal. Ingat, auditor halal itu dia melakukan pemeriksaan gitu ya terhadap kesesuaian gitu ya suatu produk dengan standar halal. Warga negara Indonesia, beragama Islam, kemudian dia salah satu bidang ini gitu ya, ada pangan, kimia, biologi, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, dan pertanian. Ini memahami dia tentu dia harus punya skill untuk memahami kehalalan suatu produk. Ini syarat administrasi, KTP, daftar riwayat hidup, salinan ijazah, kemudian salinan pelatihan atau sertifikat kompetensi, kemudian surat pernyataan bermeterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan golongan atau pribadi atau golongan gitu ya. Itu poin-poin. Kemudian auditor halal perlu mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi auditor halal, uji sertifikasi kompetensinya. Oke, ini terkait berikutnya di paragraf 4 tentang registrasi auditor halal. Registrasi auditor halal ini diregistrasi seperti tadi di bagian awal, kita bisa melihat bahwa auditor halal itu diregistrasi. Salah satu fungsi BPJPH adalah melakukan registrasi atau pendataan terhadap auditor halal. Dia afiliasinya ke lab yang mana, kompetensi apa yang dia punya, itu harus didata oleh BPJPH. Kemudian ini auditor halal bisa diberhentikan ketika mengundurkan diri, meninggal, tidak memenuhi syarat, pelanggaran kode etik misalnya, kemudian ada tindak pidana. Berikutnya adalah terkait dengan pelaku usaha. Jadi kalau kita bicara tadi ada pihak-pihak yang terkait, ada LPH, ada MUI, ada pelaku usaha, ada kementerian yang terkait, maka di bab 5 ini mengatur tentang pelaku usaha. Pelaku usaha itu berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi. Kemudian ada pembinaan juga yang dilakukan oleh BPJPH ataupun bisa bekerjasama dengan instansi yang lain gitu ya. Kemudian ada pelayanan dan mendapatkan sertifikasi halal secara cepat, efisien, dengan biaya yang terjangkau. Ini pelaku usaha, ketika dia mengajukan permohonan sertifikasi halal, maka dia wajib memberikan informasi yang benar. Jadi proses pembuatan produknya, pengolahan produknya, itu juga wajib diinformasikan dengan benar, jelas, jujur gitu ya. Kemudian memisahkan lokasi antara alat dan penyembelihan. Kemudian melaporkan perubahan komposisi kalau ada, kemudian dia harus juga memiliki penyelia halal. Ini artinya ini salah satu potensi peluang tenaga kerja juga gitu ya. Kalau dulu mungkin bisa dirangkap-rangkap gitu ya, sekarang juga boleh dirangkap, tapi ini perlu kompetensi khusus. Ini penyelia halal, dia mengawasi BPH, menentukan tingkat perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasi BPH. Itu kemudian ini tugas penyelia halal, menentukan dia bertanggung jawab untuk menerapkan ketentuan peraturan perundangan, menerapkan sistem JPH, ada manajemen risiko, ada penghentian produksi jika tidak memenuhi standar gitu ya.
jika tidak memenuhi ketentuan proses produk halal, misalnya tiba-tiba ada proses produksi tidak tertutup, pada hewan yang mungkin menimbulkan kontaminasi masuk ke ruang produksi misalnya, maka mungkin itu prosesnya harus dihentikan. Itu menyiapkan bahan dan sampel yang diminta untuk audit gitu ya, kalau ada pemeriksaan dari auditor halal. Itu kemudian ini tentang penyelia halal yang ada di perusahaan. Kemudian ini penyelia halal juga wajib dia punya sertifikasi gitu ya. Sertifikasi tentang bagaimana melakukan proses produk halal, dia perlu mendapat sertifikasi. Oke, ini sertifikasi produk halal dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi. Biasanya ini LSP gitu ya, lembaga sertifikasi profesi. Mekanisme prosedur BPJPH. Penetapan penyelia halal oleh pelaku usaha gitu ya. Jadi pimpinan pelaku usaha dia melakukan penetapan siapa yang jadi penyelia halal gitu ya. Syarat-syaratnya ini ada fotokopi KTP, riwayat hidup, sertifikasi kompetensi, pelatihan yang dilegalisasi, kemudian ada keputusan penetapan penyelia halal yang dilegalisasi. Kemudian ini salah satu concern dari Undang-Undang Cipta Kerja yaitu terkait dengan usaha mikro dan kecil. Jadi kalau di usaha mikro dan kecil bisa jadi penyelia halalnya itu dari organisasi kemasyarakatan, gitu ya, yang dia memang punya kompetensi untuk menjamin proses produk halal. Kemudian ini ada organisasi selain penyelia halal sebagai ayat 1 dari organisasi kemasyarakatan, kemudian bisa dari instansi pemerintah, badan usaha, atau perguruan tinggi yang dapat memberikan fasilitasi berupa keikutsertaan dalam pelatihan dan atau sertifikasi kompetensi penyelia halal. Kemudian di bab 6 terkait dengan proses pengajuan tertulis gitu ya dalam bahasa Indonesia diatur dan melalui sistem elektronik. Jadi ada sistem yang digunakan oleh BPJPH, digunakan oleh BPJPH untuk melakukan proses pengajuan permohonan untuk menerima proses pengajuan permohonan sertifikat halal. Data-datanya ada data pelaku usaha, data nama produk, data nama bahan yang digunakan, kemudian bagaimana proses pengolahan produknya. Ini harus punya nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha yang lainnya. Dan nama produk sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat 2 ini, gitu ya, nama produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal. Jadi yang tertulis harus sesuai gitu ya dengan yang diajukan. Kemudian daftar nama produk harus merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Untuk yang ketentuan ini gitu ya, yang artinya yang belum bersertifikasi halal, dikecualikan untuk dari tumbuhan dan bahan tambang yang ini pasti positive list gitu ya. Kalau dia murni tumbuhan tentu dia positive list, artinya dia pasti halal gitu ya. Kecuali dia sudah lakukan pengolahan, kemudian tidak berisiko dikategorikan atau mengandung bahan yang non halal, dia tidak tergolong berbahaya dan atau mungkin intinya tidak bersinggungan dengan bahan yang haram. Dan pasal 63 ini tentang dokumen pengolahan produk sebagaimana pasal tadi ya. Maka dokumen itu meliputi dari mulai pembelian gitu ya. Jadi tidak hanya proses pengolahan saja, tapi dari mulai pembelian, belinya dari mana, dia produknya misalnya ada sertifikat halal atau tidak gitu ya. Kemudian penyimpanan bahannya bagaimana, gudangnya bagaimana. Jadi tidak hanya proses pengolahan saja, tapi dari mulai pembelian, penerimaan, penyimpanan, kemudian diolah gitu ya. Jadi setelah diolah pun tetap harus ada datanya, harus ada informasinya. Bagaimana mengemasnya, bagaimana menyimpannya gitu ya. Bagaimana mendistribusikannya. Karena itu perlu diverifikasi karena dia
mungkin akan terkontaminasi sepanjang proses itu, gitu ya. Maka itu harus dipastikan bahwa di situ tidak ada kontaminasi dari produk yang non halal. Itu kemudian dalam hal fasilitasi produksi yang digunakan untuk memproduksi produk yang diajukan sertifikat halal juga digunakan untuk memproduksi produk yang tidak halal. Pelaku usaha harus menyampaikan, jadi kalau dia bercampur, gitu ya, kalau di sini diatur bahwa nama produk yang bahan digunakan, kemudian bagaimana proses pencuciannya. Jadi kalau digunakan ternyata diatur di sini diperbolehkan, gitu ya. Dalam hal fasilitasi produk yang digunakan untuk produksi produk yang diajukan sertifikasi halal juga digunakan untuk produk yang tidak diajukan sertifikasi halal yang tidak berasal dari bahan yang mengandung bahan yang diharamkan. Jadi kalau dua produk, yang satu diajukan, yang satu tidak, maka harus ada proses pencuciannya. Jadi memang idealnya satu fasilitas itu ya kalau diajukan untuk misalnya untuk sertifikasi halal, maka semua produknya sebisa mungkin diajukan untuk sertifikasi halal, gitu ya. Kalau yang satu diajukan, yang satu tidak, maka harus ada proses pencuciannya. Karena kalau semuanya diverifikasi untuk lebih dari satu produk dan semuanya diajukan, maka kan bisa jadi sekalian, gitu ya. Jadi kalau semuanya artinya fasilitasnya halal, produknya juga tidak dari bahan yang non halal, maka nanti sekalian, gitu ya. Jadi tidak perlu ada kegiatan pencucian karena semuanya sudah terverifikasi sebagai produk yang halal. Oke, kira itu. Ini lama waktunya permohonan sertifikat, gitu ya. Pemeriksaan 1 hari sejak permohonan diterima. Ini penetapan pengujian. Ini penetapan, ini terkait dengan penetapan LPH yang dilakukan. Jadi prosesnya adalah, nanti akan disampaikan di pertemuan yang lain, bahwa ketika pelaku usaha mengajukan ke BPJPH, kemudian BPJPH itu menugaskan LPH mana yang melakukan pemeriksaan, gitu ya. Maka di sini ada penetapan dilakukan berdasarkan pertimbangan. Jadi dalam hal permohonan sertifikat telah memenuhi kelengkapan dokumen, pemohon memilih LPH. Penetapan LPH dilakukan dengan pertimbangan ini, gitu ya. Dengan pertimbangan ada ruang lingkup kegiatan LPH, aksesibilitas, beban kerja, dan kinerja LPH. Ada batasan-batasan waktunya. Kemudian LPH juga ketika proses audit, LPH melakukan pemeriksaan atau pengujian. Jadi kalau diperlukan ada yang meragukan bahannya atau belum masih ada keraguan, maka dilakukan pengujian, gitu ya. Ada pemeriksaan keabsahan dokumen di proses pemeriksaan pengujian, ada pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk. Itu ini terkait dengan pelaku usaha. Saya kira itu poin-poin yang perlu saya highlight. Kemudian berikutnya ini penerbitan di bagian ke-6, ini ada penerbitan berlaku selama 4 tahun. Jadi sertifikat halal itu berlaku selama 4 tahun menurut PP nomor 39 tahun 2021. Ini untuk usaha mikro kecil. Kewajiban sertifikasi untuk usaha mikro kecil dilakukan dengan pernyataan pelaku usaha. Jadi dengan self-declare, pelaku usaha mikro kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih, memiliki hasil penjualan tahunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Produknya tidak beresiko menggunakan bahan yang tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Kemudian proses produksi dipastikan kehalalannya dan sederhana. Jadi tidak ada yang rumit dan mungkin terkontaminasi oleh bahan yang non halal. Ini yang UMKM tadi ya, maaf, yang usaha mikro kecil, yang UMK, gitu ya.
adanya pernyataan pelaku usaha, ikrar kehalalan, kemudian ada PPH, kemudian ada pendampingan. Ini yang penting gitu ya. Jadi tidak hanya declare tapi juga ada pendampingan. Oke, itu yang terkait dengan UMK. Kalau teman-teman punya usaha mungkin bisa diproses gitu ya untuk declare-nya. Itu saya kira yang perlu di-highlight. Kemudian ini pengajuan permohonan. Ini terkait dengan biaya. Biaya sertifikasi halal dibebankan pada pelaku usaha yang mengajukan gitu ya. Oke, diatur oleh menteri terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, Menteri Keuangan. Oke. Dalam hal untuk UKM mikro, pelaku usaha mikro dan kecil, pembiayaannya bisa dari APBD, bisa dari pembiayaan alternatif usaha mikro kecil, atau dana mitra, atau bantuan hibah, atau dana bergulir gitu ya. Jadi ada kebijakan yang mendukung bahwa UMK, usaha mikro kecil itu, dia juga melakukan sertifikasi produk halal. Dan berikutnya ini di bab 7 tentang label dan keterangan halal. Pelaku wajib mencantumkan label halal. Label halal dapat dicantumkan selama proses perpanjangan. Jadi selama perpanjangan kalau dia sudah pernah dapat, dia tetap bisa dicantumkan kalau masih prosesnya masih berjalan untuk perpanjangannya. Oke, ini ada logo, kombinasi. Kemudian logo dan label halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 merupakan wujud keputusan dari BPJPH. Pencantuman label halal sebagai pasal dicantumkan pada kemasan, bagian tertentu dari produk dan atau tempat tertentu pada produk. Jadi dicantumkan di produknya. Kemudian untuk pelaku usaha yang memproduksi produk yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Jadi sebagaimana regulasi di awal bahwa semua produk yang beredar itu harus punya kejelasan kehalalannya, gitu ya, kejelasan kehalalannya. Kalau produk halal harus ikut sertifikasi di sertifikasi halal. Kemudian untuk produk yang non halal juga harus diberi keterangan bahwa produk itu tidak halal. Gitu ya. Kemudian di bab 8 ini terkait dengan pengawasan. Pengawasan itu dilakukan oleh pengawasan jaminan produk halal dilakukan oleh dilakukan terhadap LPH. LPH juga diawasi oleh BPJPH. Kemudian ada masa terkait dengan masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label, kemudian keberadaan penyelia halal gitu ya. Ini perlu berkoordinasi dengan kementerian terkait. Kemudian BPJPH dan kementerian terkait misalnya ada dan juga pemerintah daerah dalam melaksanakan pengawasan JPH dapat mengusahakan pihak-pihak terkait. Jadi ada boleh bekerja sama. Itu terkait dengan pengawasan. Nah, pengawas produk halal, pengawasan produk halal itu juga perlu ada pelatihan gitu ya, bagaimana memastikan misalnya labelnya benar, kemudian bagaimana LPH juga berjalan dengan sesuai dengan aturan yang berjalan gitu misalnya. Kita perlu ada pelatihan. Perlu dibuat kurikulum gitu ya, kurikulum pelatihan pengawas JPH diatur secara khusus oleh BPJPH gitu ya. Kepala badan ini kepala badan BPJPH. Kemudian peserta pelatihan pengawasan, kemudian ada sertifikat tanda lulus gitu ya untuk pengawas jaminan produk halal. Kemudian ini bagaimana periodisasinya, pengawasan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Jadi bisa sewaktu-waktu, kemudian secara berkala dimaksud misalnya setiap 6 bulan misalnya dilakukan pengawasan jaminan produk halal. Kemudian di bab 9 ini tentang kerjasama BPJPH itu terkait dengan kementerian, kemudian LPH dan juga MUI. Bisa juga ke kementerian terkait, sebagai ini kementerian ini ya, kementerian dan lembaga terkait itu karena ini terkait dengan produk,
Maka ada bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, kemudian ada usaha kecil menengah, Menteri Dalam Negeri juga, Menteri Luar Negeri karena juga terkait dengan kerjasama internasional. Ini kerjasama BPJPH dengan kementerian yang terkait, misalnya terkait urusan pemerintahan, misalnya ada pengaturan, pembinaan, pengawasan industri terkait dengan bahan olahan, bahan tambahan yang digunakan untuk menghasilkan produk halal. Jadi kerjasama LBH dengan kementerian yang menyelenggarakan usaha pemerintahan di bidang perindustrian, misalnya ini skupnya, gitu ya, ini ruang lingkupnya. Kemudian ini untuk urusan bidang perdagangan di pasal 106, gitu ya, ini skupnya. Kemudian berikutnya di bidang kesehatan, ini terkait dengan alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, gitu ya. Ini skupnya untuk bidang kesehatan ada di pasal 107. Kemudian kira itu terkait dengan kerjasama ya. Kemudian di pasal 10 berbicara atau mengatur tentang sertifikasi produk dan registrasi produk luar negeri. Jadi bagaimana produk luar negeri itu diatur, gitu ya. Di bab 10, kita bisa lihat di bab 10. Ini tadi yang MUI, ini ada kerjasama dengan MUI ya. Dan ini yang kerjasama internasional. Kemudian berikutnya di bab 10 tentang registrasi produk luar negeri, gitu ya. Jadi produk luar negeri masuk Indonesia wajib bersertifikat halal. Permohonan sertifikat halal produk luar negeri diajukan oleh importir atau perwakilan resminya. Jadi produk halal yang sertifikat halalnya diterbitkan lembaga luar negeri yang telah bekerjasama dengan ada saling pengakuan dengan BPJPH, tidak perlu mengajukan sertifikat halal. Jadi kalau misalnya BPJPH mengakui misalnya sertifikat produk halal dari Thailand misalnya, maka tidak perlu ada sertifikat halal, mengajukan permohonan sertifikat halal, gitu ya, ke BPJPH karena sudah diakui misalnya. Tapi tetap sertifikat halal yang kategori bahan, hasil sembelian, pasal 122 ini terbitkan lembaga luar negeri yang telah kerjasama saling pengakuan, maka wajib diregistrasi sebelum diedarkan. Jadi sebelum masuk harus diregistrasi dulu, tapi tidak perlu ada proses permohonan sertifikat halal, gitu ya. Cukup diregistrasi. Itu bab 10. Ini biaya registrasi dibebankan ke pemohon. Ini proses penerbitan sertifikat halal luar negeri. BPJPH melakukan registrasi sertifikat halal luar negeri yang telah memenuhi syarat. Sertifikat halal diregistrasi oleh BPJPH. Ya, importir perwakilan telah melakukan registrasi, wajib menyatukan nomor registrasinya, nomor registrasi yang dari BPJPH, gitu ya. Itu saya kira ini data-data yang diperlukan untuk registrasi halal luar negeri. Dan ini timeline waktu di pasal 134, registrasi sertifikat halal luar negeri wajib diperpanjang dan dengan pengajuan perbaruan paling lama 3 bulan sebelum masa registrasinya. Biasanya ada masa berlaku registrasinya. 3 bulan sebelumnya sudah harus diperbarui, gitu ya. Kira ini ada pentahapan untuk produknya. Ini produk yang wajib punya sertifikat halal: makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, dan barang gunaan. Ini pentahapannya. Makanan dan minuman ditetapkan oleh menteri, jadi yang telah berkoordinasi dengan kementerian terkait. Ini pasal 135. Kemudian produk kimia dimaksud pasal 135 tadi. Jadi maksud adalah makanan, minuman, obat, dan kosmetik di pasal 135. Ini sudah ada, gitu ya, produknya. Produk yang bersertifikat halal itu makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk kimiawi, biologi, dan produk rekayasa genetika.
itu ini pentahapan. Perundang-undangan. Nah, ini pentahapan untuk makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa sembelihan, dimaksud pasal 139 dimulai, jadi pentahapannya 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Kemudian untuk selain produk sebagaimana pasal 139 ayat 2, pasal 1939 ayat 2, teman-teman bisa lihat pentahapan ini 39 ayat 2 ya. Makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan juga. Jadi selain 139 yaitu skupnya obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, maka dia mulai berlaku tahapannya sampai dari 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026 gitu ya pentahapannya. Ini obat bebas terbatas dimulai dari 17 Oktober 2021 sampai 2029. 17 Oktober 2029. Kemudian ini obat keras, psikotropika, ini 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2030. Jadi kalau obat memang lebih kompleks gitu ya. Kemudian ini pentahapan untuk kosmetik, 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026. Ini untuk bahan gunaan, mulainya baru 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2026. Ini barang gunaan untuk sandang, penutup kepala, saya kira jilbab masuk di sini ya, kemudian aksesoris. Ini perabotan perlengkapan rumah tangga, tahapannya sama gitu ya. Sama, kemudian saya kira sama ini untuk bahan gunaan. Yang beda, bahan gunaan untuk kategori alat kesehatan. Ini yang skupnya berbeda, kelas resikonya B, 17 Oktober 2021 sampai 2029. Untuk yang C, 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2034. Oke, ini yang belum produk berupa obat atau produk biologi, alat kesehatan, dan bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal atau cara pembuatannya belum halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang menarik ya terkait dengan pentahapan. Nanti kalau sudah waktunya nanti pasti akan ada penegakan gitu ya. Harusnya ada penegakan peraturan karena ini adalah wujud dari bagaimana jaminan produk halal di Indonesia. Artinya jaminan bagi Muslim untuk dapat mengakses atau mengetahui lah bahwa produk-produk yang dia konsumsi, dia gunakan itu adalah produk halal. Kalau produk tidak halal pun jelas gitu ya, ada tandanya. Gitu. Itu ini kemudian di bab 12 ada peran serta masyarakat, sosialisasi, edukasi, pendampingan, kemudian ada publikasi, bahan, ada pemasaran, dan pengawasan produk halal. Ini peran masyarakat, kemudian berikutnya terkait dengan layanan berbasis elektronik ya ini didukung berbasis elektronik. Peraturan ini sudah ditetapkan untuk berbasis elektronik. Kemudian ada sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, pencabutan sertifikat halal, dan penarikan barang yang beredar. Ini terkait dengan bagi pelaku usaha, kemudian bagi LPH ada sanksinya juga, ada peringatan tertulis, denda administrasi, pembekuan operasional. Ini denda administrasi paling banyak 2 miliar, ada dendanya. Ini jenis-jenis sanksi, ini wewenang BPJPH untuk menjatuhkan sanksi administratif. Kemudian ini tata caranya, ada laporan, kemudian ada temuan gitu ya, untuk pelanggaran administratif. Diatur di pasal di bab 14 gitu ya, tentang sanksi administratif. Kemudian di bab akhir ada 2 bab terakhir tentang peralihan. Peraturan peralihan di bab 15. Di bab 15 itu ada peraturan peralihan.
Ini ada sanksi-sanksi, bisa dibaca lagi. Kemudian peraturan peralihan. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, segala bentuk kerjasama dan dengan lembaga halal luar negeri dan lembaga akreditasi di negara lain yang dilakukan sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan tetap berlaku sampai jangka waktu kerjasamanya berakhir. Jadi ya, biasanya kerjasama itu misalnya 5 tahun, sampai misalnya 2023 gitu masih tetap berlaku sampai batasnya. Sehingga hal lagi yang diakui MUI sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan tetap berlaku gitu ya. Jadi ya kalau sudah diakui, untuk biasanya ada rentang waktunya gitu ya, masih diakui berlaku sampai dengan jangka waktu sertifikat halal luar negeri tersebut berakhir. Ini terkait dengan peraturan peralihan gitu ya, masih berlaku sampai dengan sertifikat halalnya berakhir. Bentuk logo halal yang ditetapkan oleh MUI sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan tetap dapat digunakan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sejak PP ini diundangkan. 2021 berarti 5 tahun sampai 2026. Ini peraturan peralihan terkait auditor halal. Auditor halal telah menjalankan tugasnya sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan tetap diakui sebagai auditor halal sepanjang memiliki kualifikasi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. Ini ini yang sebelumnya sertifikat auditor, ini penyelia halal. Kemudian kira itu ketentuan penutup. Pada dasarnya peraturan pemerintah ini mulai berlaku semua peraturan undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari PP sebelumnya. PP sebelumnya itu nomor 31 tahun 2019 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang JPH yang awal nomor 33 tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Baik, saya kira itu saja penjelasan untuk pasal peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021. Teman-teman bisa baca juga ada peraturan penjelasnya gitu ya, di bagian-bagian berikutnya. Saya kira itu saja teman-teman. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.